Halo kawan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue di Radio Movie. Siapin kopi kalian, pasang headset, dan rebahan. Karena film ini dijamin akan membuat kalian pusing 7 keliling. Kali ini gue mau menceritakan alur cerita detektif nih. Film yang disutradarai oleh Hyeong Jon Kim. Penulisnya Hyeong Jon Kim. Pemeran utamanya adalah Kyung Gu-sol sebagai Profesor, Seung Bum Ryo sebagai Lee, dan Hye Jin Ha sebagai Detektif Min. Film ini bergenre action, kriminal, dan thriller, dan film ini berasal dari Korea Selatan. Di IMDb film ini diberi rating 7,5. Lanjut ke cerita Yu. Diceritakan seorang pria dan wanita yang sedang mengabadikan foto burung-burung yang beterbangan. Setelah itu selesai, tiba-tiba pria itu terjatuh dan kaget melihat sesuatu aneh. Di Akademi Kepolisian, seorang profesor bernama Kang sedang menjelaskan kepada para murid polisi tentang kasus pembunuhan. Kasus itu diduga karena sweet death, serangan jantung. Mayat itu tadinya mengalami serangan jantung saat hubungan seksual. Tapi profesor menjelaskan, pria yang tewas itu dikarenakan alergi antibiotik. Istrinya diasuransikan ke rumah sakit, lalu disuntikanlah antibiotik dengan alasan radang tenggorokan. Antibiotik itu akan ikut terbawa oleh air mani suami yang kemudian mengakibatkan si istri dan pria itu meninggal. Sesudah kelas selesai, profesor ditelepon oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus pembunuhan. Ketika datang ke lokasi, profesor bertemu dengan muridnya yang pernah belajar dengannya di Akpol. Kemudian, profesor melihat jasad perempuan yang dibunuh. Perempuan itu dimutilasi, tangan hanya satu dan kaki yang dipotong terpisah. Nama korban Oeng Ah 29 tahun, dan bekerja di bar. Sebelumnya, dia dilaporkan hilang. Mayat itu diidentifikasi oleh tim kepolisian dan profesor. Profesor itu menyebutkan bahwa, tubuh mayat yang sempurna ini malah terbuang. Lalu profesor melanjutkan identifikasi, dia ingin hanya berdua dengan polisi wanita dan sekaligus mantan muridnya yaitu Min. Profesor meneruskan pekerjaannya dengan membedah bagian-bagian tubuh mayat. Dia mengambil dan memotong bagian dalam tubuh untuk diidentifikasi. Penyebab kematiannya adalah kerusakan otak karena tengkoraknya pecah. Tanah yang mengandung unsur granit ditemukan di dalam mulut, hidung, dan telinga. Dan di sekujur tubuhnya banyak ditemukan unsur garam. Sepertinya pembunuhnya memutilasi korban di laut. Untuk memudahkan membersihkan darah dan membuangnya di muara sungai. Ciri senjatanya benda keras, pukulan terparah ada di sekitar ubun-ubun. Tapi, jika korban jatuh di tanah yang datar, tidak mungkin tanah bisa masuk ke dalam mulut dan telinganya. Profesor yakin korban dibunuh di gundukan tanah granit. Dan kemudian detektif Min berbicara bahwa pabrik semen, karena pabrik semen terdapat granit, dan lokasinya di dekat laut. Semua polisi dikerahkan untuk mencari barang bukti di pabrik semen. Ketika detektif Min dan ketua datang ke pabrik semen, mereka menanyakan ke petugas pabrik yang sedang bekerja di sana. Detektif menanyakan kepada pekerja itu, tapi pekerja itu menjawab, "Kami bekerja 3 shift sehari, tidak mungkin ada pembunuhan." Tiba-tiba ada seorang polisi yang menemukan sesuatu dengan meniup peluit di gundukan granit. Ternyata tangan korban mutilasi berada mengacung di tumpukan granit. Para polisi menangkap pekerja pabrik itu, tetapi mereka tidak ada yang tahu sama sekali. Kemudian detektif Min mengumpulkan foto-foto korban dan pergi ke rumah profesor untuk memberikan foto-foto itu. Profesor mengatakan, pembunuhnya menghabisinya di pabrik semen, memutilasinya di laut, kemudian membuang tubuh mayat di muara sungai yang jauhnya 15 km. Dan hanya meninggalkan satu lengan di tempat pembunuhan. Profesor mengatakan lagi, pasti pembunuh itu mengatakan tentang 3 lokasi. Pasti dia memberikan pesan, bukan karena tidak sengaja. Detektif Min menelusuri sebuah kasus ini, dan keesokan harinya Detektif Min presentasi di depan kepala dan anggota detektif lain. Pecinta lingkungan hidup I Love Venus sudah menghambat produktivitas pabrik semen. Mereka khawatir tentang Sungai Hem. Pemimpin aktivis itu, Lee Seong-ho menulis buku tentang Dewi Venus. Sungai Hem adalah reinkarnasi Venus, Dewi kecantikan. Tapi pemerintah membuat tanggul tepat di muara, memotong pinggang sang dewi, dan memotong kaki sang dewi dengan proyek reklamasi pantai. Sekarang dengan proyek Grand Waterway, pemerintah telah membangun 3 tanggul dan dam. Menjadikan Sungai Hem terpotong 6 bagian. Di buku tertulis, Dewi yang Agung,
Ampuni kebiadaban orang-orang yang memotong tubuh indahmu menjadi 6 bagian. Aku berencana menghukum mereka atas kebodohan yang telah dilakukan. Detektif Min menduga bahwa pembunuh itu adalah pemimpin aktivis I Love Venus, yaitu Lee Seong-ho. Dia cacat polio stadium 4, waktu demo di pabrik, sekitar 20 menit waktu senggang, dan cukup untuk membunuh korban. Kemudian para detektif menangkap Lee, pada saat sedang bekerja. Lee, diinterogasi oleh Min, dia menyebutkan setelah kehilangan mata pencaharian karena pendirian tanggul, ayahmu meninggal dan adikmu bunuh diri. Di sisi lain, Profesor Kang sedang menunggu putrinya yang pulang dari Amerika di bandara. Tetapi, ada orang yang tidak dikenal memberikan berkas yang berisi foto-foto putrinya yang sedang diculik dan dibekam. Sontak Profesor langsung berlari mengejar orang yang memberikan berkas itu. Detektif Min terus menanyakan sesuatu kepada Lee. Detektif Min menunjukkan jejak foto dan tongkat yang sama dengan Lee. Dan Lee menanyakan nama Detektif Min, lalu mengatakan, "Kau menemukan pembunuhnya." Sontak Min dan detektif lain kaget saat Lee mengatakan itu. Kembali ke Profesor, dia masih berlari di bandara. Tiba-tiba Min menelepon dan dia bilang sudah menemukan pembunuhnya. Profesor bergegas naik mobil dan menelepon seseorang, dia bilang putrinya minggu lalu sudah pulang. Lalu Profesor bergegas ke kantor tempat menginterogasi. Dia langsung masuk, dan Lee menyapa Profesor, karena dia lama sekali menunggu. Lee ingin membuat perjanjian dengan Profesor. Dia ingin dibebaskan dalam waktu 3 hari, kalau tidak, akan ada sesuatu dengan putrinya. Profesor langsung keluar ruangan dan bertemu dengan Min. Profesor menanyakan barang bukti. Dan Min menjawab, barang bukti itu adalah gergaji mesin. Gergaji itu sedang diselidiki di ruang lab. Profesor langsung masuk ke ruang lab dan melihat gergaji yang penuh darah. Profesor langsung bergegas lagi keluar dan dia tampak kebingungan. Kemudian Profesor pulang ke rumah dan mengambil pisau bedah, lalu membawa anjingnya untuk dibawa darahnya. Profesor kembali bergegas ke lab, dia mengelabui petugas dengan meneleponnya untuk bertemu di ruangannya. Profesor masuk ke ruangan lab, dan menggantikan darah di mesin gergaji itu dengan darah anjingnya. Dia menghilangkan bekas darah sebelumnya dengan alkohol. Tiba-tiba datanglah Min yang langsung masuk ke ruangan Profesor, petugas lab di sana dan kemudian Profesor datang. Min mencurigai Profesor dan petugas lab. Petugas lab pergi lalu Profesor dan Min berbincang sambil minum kopi. Profesor malah memutar balikan keadaan. Dia harus mengecek kembali laporan sebelum terlambat. Tapi Min akan membuat surat penahanan besok pagi. Tampak Min makin curiga terhadap Profesor. Setelah itu, Profesor langsung bergegas ke ruang tahanan untuk menemui Lee. Profesor ingin Lee suruh menelepon putri Profesor. Tiba-tiba Lee berbicara menyuruh membunuhnya. Dan Profesor merebut ponsel itu, tetapi ponsel itu tidak tersambung ke nomor tujuan. Sontak Profesor langsung melayangkan pukulan dan akan membunuh Lee. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, dan langsung Profesor mengangkatnya, ternyata itu putrinya. Dan berbicara, "Ayah, mereka sepertinya akan membunuhku," dan ponsel pun mati. Profesor menanyakan kembali barang bukti selanjutnya, tapi Lee tidak memberitahunya. Kemudian Profesor bergegas kembali dan masuk ke rumahnya korban dengan diam-diam. Dia mengambil kertas dan foto korban dan 2 orang temannya. Lalu Profesor kembali mencari teman korban. Dia bertemu dengan teman korban dan menanyakan foto Lee, tapi dia tidak kenal. Profesor menanyakan korban, dia menjawab, dia kenal dengan Byung-do. Keesokan harinya Min ketiduran di lab, petugas lab membangunkannya dan dia menjelaskan bahwa sampel darah itu adalah darah hewan. Ketua langsung mengumpulkan tim dan membagi tim lagi untuk menyelidiki pabrik dan rumah Lee. Kembali ke Profesor, dia masih mencari Byung-do di sebuah tempat judi, tapi tidak ada. Profesor masuk ke dalam mobilnya, dan Min menelepon. Para agen yang lain akan mencari barang bukti di rumah Lee. Dan bilang bahwa Profesor sedang sakit. Min langsung datang ke rumah Profesor, tapi Profesor tidak menjawabnya. Min lalu masuk ke rumahnya Profesor, dan bertemu dengan anjingnya Profesor yang berdarah. Sontak Min kaget. Kembali ke Profesor, dia ternyata tidak sakit, dia ke rumah Lee. Profesor mencari sesuatu, dia terus mencarinya dan sampai mengacak-acaknya. Tiba-tiba Profesor menemukan sebuah foto Lee dan saudaranya. Seketika Profesor mengingat bahwa yang memberikan berkas di bandara itu adalah saudaranya Lee. Dan tiba-tiba para detektif lain datang. Profesor bersembunyi dari anggota lain.
Tapi Profesor tidak ketahuan. Detektif lain menemukan barang bukti lain. Kembali ke Min, dia membawa anjing itu ke dokter. Dokter bilang, anjing itu disayat dengan sengaja. Karena sayatan itu lebih tajam dari pisau biasa, seperti pisau bedah. Dan disayatnya bukan di anggota tubuh yang berbahaya. Kembali ke Profesor, dia datang ke kantor polisi terdekat untuk memindai foto Lee. Ketika dia sedang menelepon dan memindai foto, datang polisi yang mencurigainya, dia memegang foto itu dan menanyakan Profesor. Lalu polisi itu menyebutkan, bahwa yang ada di foto itu adalah Lee Seong-ho dan Pyong-sik. Lalu Profesor bergegas pergi ke rumah dekat sungai, ternyata Pyong adalah anak yatim, tetapi berpacaran dengan Sujin, yaitu adiknya Lee. Tapi, setelah Sujin meninggal, Lee dan Pyong pergi meninggalkan desa. Lalu Profesor memasuki rumah itu, dan menemukan kamar yang terkunci. Kemudian Profesor mengambil batu dan menjebol pintu kamar itu. Sontak Profesor kaget ketika melihat isi kamar itu adalah foto-foto Profesor dan putrinya. Tiba-tiba Pyong datang ke rumah, dan melihat kamar sudah terbuka pintunya. Pyong kaget, tapi Profesor keluar dan mengejar Pyong. Dia mengejar Pyong hingga Pyong di bawah jembatan. Profesor tertabrak mobil karena melintas jalan raya. Tapi Profesor masih bisa berjalan hingga bertemu Pyong. Dan Pyong terus memukul Profesor, dan menendang hingga Profesor berdarah. Lalu Pyong menyuruh Profesor ikuti perintahnya jika ingin putrinya kembali. Profesor pergi ke kantornya dan memukul kaca yang ada di depannya. Di kantor, Min disuruh untuk pergi ke lab untuk mengidentifikasi pisau bedah yang sudah ditemukan. Lalu Min teringat sesuatu dengan dokter yang menangani anjing Profesor. Lalu Min pergi ke lab dan menanyakan suatu hal kepada penjaga lab. Dan Min pun curiga pada Profesor, dan dia langsung bergegas ke ruangan Profesor. Lalu menemukan foto Lee di jasnya Profesor. Di sisi lain, Lee bertemu dengan Profesor dan menanyakan suatu hal. Profesor mengingat bahwa dulu dia tidak berkata jujur pada saat persidangan. Kembali ke ruangan lab, para detektif dan petugas lab sedang menyelidiki barang bukti. Barang bukti yang sedang diselidiki yaitu tongkat, tapi tidak cocok dengan lekukan tengkorak korban. Kembali ke Profesor, dia melihat tongkat Lee, lalu Profesor keluar ruang tahanan. Profesor bertemu dengan Min yang menunggu di luar. Min curiga dan menanyakan apa yang terjadi pada Profesor. Profesor tidak menjawab dan langsung pergi. Tapi Min kembali mencegat dan akan menahan Profesor atas penghambatan penyelidikan. Dan Profesor menjawab, putrinya disandera. Lalu Min tidak jadi menahan Profesor dan Profesor bergegas. Min langsung membuka data dari kasus yang ditangani Profesor. Sementara Profesor masih mencari bukti-bukti. Dan Min menanyakan kepada polisi lain untuk membuka data rahasia kasus yang ditangani Profesor. Dia menjelaskan bahwa kasus pemerkosaan siswi SMU oleh 6 orang pria lalu dibunuh. Salah satu tergugat berasal dari keluarga pejabat. Mereka dibebaskan karena tidak cukup bukti, saksi termasuk korban mutilasi yaitu Eng Ha dan Profesor menjadi ahli koroner. Langsung Min mendatangi Lee di ruang tahanan. Dan Min terus menanyakan pada Lee tentang Profesor. Dan Lee memberikan tongkatnya pada Min. Min langsung membawanya ke ruangannya. Sementara itu, Profesor mencari Byung-do dan menyelidikinya. Profesor menyuruh teman Eng Ha untuk menemui Byung-do. Ketika sudah ketemu, Byung-do meminum alkohol di gelas kecil, dan teman Eng Ha mengajaknya pergi. Profesor langsung membawa gelas itu. Kembali ke Min, dia menyelidiki barang bukti tongkat itu, dan sangat cocok sekali ketika diukur ke tengkorak korban. Kembali ke Profesor, teman Eng Ha melakukan hubungan seksual dan membawa spermanya. Singkat cerita, dia memberikan spermanya ke Profesor, untuk jadi barang bukti palsu. Tiba-tiba Min datang karena ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, dan menemui Profesor. Ketika itu, ada yang memukul Min dari belakang, yaitu Pyong. Profesor langsung bergegas membedah korban, dan menempelkan sperma dan sidik jari Byung-do ke tubuh korban. Lalu Profesor menggantikan berkas di komputer, kemudian mencetaknya. Tiba-tiba Profesor memegang berkas data tersebut dan melihat korban. Kemudian dia mengingat kejadian saat di persidangan. Profesor ternyata memberikan bukti palsu terhadap 6 pelaku pemerkosaan adiknya Lee. Terlihat Lee membenci Profesor pada saat itu. Kembali ke ruang tahanan, Lee membawa pengacara dan Lee malah tidak mengaku bahwa dia membunuh Eng Ha. Ternyata Lee sudah bersekongkol dengan Profesor, bahwa dia akan memalsukan barang bukti sebelum jam 7 pagi.
Detektif yang menanyai kejadian itu langsung emosi dengan perkataan Lee. Kemudian ada anggota polisi lain memberitahu bahwa barang bukti itu bukan Lee pelaku pembunuhnya. Pagi itu, profesor memberikan hasil otopsi, dan hasil itu tidak cocok dengan Lee. Terdapat air mani di vagina korban. Golongan darah, air mani, dan sidik jari mengarah ke Byung-do. Setelah itu, polisi langsung meringkus dan membawa Byung-do ke kantor polisi. Sedangkan Lee bebas dari tahanan. Lee dijemput oleh Pyong dan profesor mengikutinya. Min masih di rumah sakit akibat pukulan oleh Pyong. Seseorang memberikan berkas pada Min. Berkas itu ada dua, yang palsu dan asli. Profesor telah memberikan berkas palsu karena salah satu keluarga terdakwa ada yang pejabat. Persidangan itu berjalan seperti boneka, karena dia yakin, saksi dan profesor disuap. Dan orang itu kembali memberikan berkas informasi lain. Kembali ke profesor, dia datang ke rumah Lee, dan Lee sedang meminum teh. Tiba-tiba profesor mengamuk karena mencari putrinya. Lee langsung memukul profesor dengan tongkatnya. Kembali ke Min, Min bergegas ke rumah Lee, dan menelepon detektif lain untuk membantu profesor, karena profesor dalam bahaya. Kembali lagi ke profesor, dia menceritakan apa yang terjadi selama persidangan itu. Putrinya profesor mengalami penyakit Gaucher, yang diturunkan dari ibunya. Lalu profesor itu disuap dan menerangkan bukti palsu. Karena dia waktu itu tidak punya uang untuk transplantasi tulang belakang setiap setengah bulan sekali. Jadi, Lee membenci profesor karena sudah membicarakan bukti palsu dan semua orang menganggap adik Lee adalah pelacur. Kembali ke Min, dia datang ke rumah Lee yang dekat dengan sungai, dia tampak membawa pistol, dan memasuki rumah itu. Tiba-tiba datang Pyong dan langsung memukul Min. Min berusaha membawa pistol tapi Pyong malah mencekiknya. Profesor kembali memukul Lee karena sudah mempermainkannya. Profesor memukul terus-menerus dengan tongkatnya Lee, dan ketika akan memukul menggunakan guci, dia mengatakannya. Profesor bergegas ke rumah dekat sungai. Min berhasil menembak mati Pyong. Tiba-tiba profesor datang dan masuk ke kamar tersebut. Ternyata, putrinya sudah mati dengan bunga di sekitaran tubuhnya. Profesor langsung lemas melihat putrinya. Ketika profesor akan mengangkat putrinya, dia tidak menemukan tubuh putrinya. Cuma ada kepala, tangan, dan kaki. Profesor mengamuk bercampur dengan menangis. Profesor bergegas menemui Lee. Lee menjelaskan, tubuh putrinya profesor itu disatukan dengan bagian tubuh Eng Ha, yaitu korban pembunuhan pertama. Ternyata putrinya profesor sudah dibunuh sejak awal oleh Lee dan Pyong. Hanya ketika ditelepon oleh Pyong ke profesor, itu hanya rekaman suara putrinya. Profesor sangat sakit sekali ketika mendengar perkataan Lee, karena profesor telah membedah tubuh putrinya sendiri. Ini adalah balas dendam Lee terhadap profesor. Profesor langsung mendekati Lee, tapi dicegah oleh Min. Profesor lalu membawa pistol Min dan menembakkan Lee. Lalu dilanjutkan menembaki dirinya sendiri. Lee dan profesor meninggal. Min kebingungan dan menangis. Tak lama kemudian para polisi dan detektif lain datang ke lokasi. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu ya kawan. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.